Selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat, praktisi hukum, dan pengajar di Magister Ilmu Hukum Unma Banten. Yang mahasiswanya ada hakim, ada jaksa, ada polisi, ada panitera. Jadi saya cukup intens diskusi sama aparat penegak hukum lainnya. Terkait dengan kasus yang sekarang lagi disidangkan, R dan H. R sebagai terdakwa, H sebagai pelapor, kira-kira begitu. Proses yang ada di Indonesia itu adalah dimulai dari dakwaan. Kenapa dakwaan? Karena sudah cukup unsur untuk mendakwakan seseorang. Jadi sudah jadi tersangka oleh kepolisian, kemudian digelar perkara dan tahap 2 ke kejaksaan bikin dakwaan. Dakwaan dibacakan di pengadilan negeri tersebut, kemudian seseorang yang tadinya tersangka menjadi terdakwa. Setelah terdakwa, itu baru berproses tuh hukum acaranya. Dimulai dengan bantahan yang kita sebut eksepsi, kemudian putusan sela. Ternyata putusan selanya lanjut sidangnya. Akhirnya jaksa penuntut umum menghadirkan yang namanya saksi ahli, dan alat bukti lainnya. Begitu juga sama, kuasa hukum akan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan dan ahli juga, terutama ahli hukum pidana. Ini kan kasus yang sepengetahuan saya itu di pasal 310, 311 KUHP, Jungto pasal 27 ayat 3, Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik. Jadi di situ jalani saja. Artinya kalau menurut saya ikuti hukum acara tersebut. Karena apa? Hakim akan bisa menilai sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi majelis hakim itu ada 3 dan mereka diskusi biasanya. Akan bisa menilai dari situ dan dari fakta persidangan. Fakta persidangan itu artinya saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum beserta dokumen-dokumennya nih, yang dari kepolisian tersebut, yang BAP tersebut. Kemudian saksi dari kuasa hukum terdakwa dan juga saksi ahli dari terdakwa. Nanti akan dibandingkan mana yang terbaik. Kemudian ujungnya setelah sesi ini selesai, ada namanya tuntutan dari jaksa penuntut umum. Jaksa akan menuntut terbukti nggak sesuai fakta persidangan dan tuntutannya berapa tahun. Kemudian dibantah lagi oleh kuasa hukum dalam bentuk pledoi. Bahwa begini-begini fakta persidangannya bagaimana, keterangan saksinya bagaimana. Nanti biarkan hakim yang memutuskan apakah terdakwa ini bersalah atau tidak. Kalau bersalah, kan ada ancaman hukumannya. Kalau pencemaran nama baik itu kan maksimum 4 tahun. Berarti di bawah 4 tahun. Dan atau maksimum 4 tahun. Jadi jangan patah semangat, seseorang yang dijadikan terdakwa belum tentu bersalah. Sepanjang apa? Alat buktinya lebih kuat, pledoinya lebih kuat dibanding alat bukti dari jaksa penuntut umum. Karena jaksa penuntut umum itu alat buktinya dari polisi. Karena penyidikan kan polisi itu poksinya, bukan jaksa. Jaksa hanya menuntut saja. Tinggal diadu yang namanya tukar tambah intelektualitas antara karya ilmiah jaksa penuntut umum yang kita sebut tuntutan dan karya ilmiah dari kuasa hukum yang kita sebut pledoi. Supaya apa? Hakim memutuskan dengan terang benderang bahwa terdakwa itu bersalah atau tidak. Kalau bersalah dihukum berapa lama, kan begitu. Nah, tinggal nanti ada upaya hukum berikutnya enggak dari yang tidak puas. Kalau ada upaya hukum berikutnya, berarti kan masih ada upaya banding ke pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, PK di Mahkamah Agung, supaya ada asas keadilan dari kasus ini gitu loh. Jangan patah arang, harus semangat. Karena yang memutus bersalah atau tidak itu adalah majelis hakim. Yang 3 orang tadi itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Sepanjang belum ada putusan, semangat. Terdakwa harus semangat. Kuasa hukum harus semangat. Tapi tentunya pasti pelapor yang diwakili oleh jaksa penuntut umum, pelapor tidak hadir di persidangan, paling sebagai saksi aja. Tapi di meja JPU itu adalah jaksa semuanya yang representasi dari pelapor dan dari penyidik.
diwakili oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa diwakili oleh kuasa hukum. Jadi dua-duanya semangat Indonesia negara hukum, yakin kalau memang benar, tidak bersalah, kuatkan di pleidoinya. Jadi pada saat sudah mendapatkan surat kuasa, lawyer itu pertama harus S1 Fakultas Hukum. Meskipun dia S3 duluan, dia harus kuliah lagi S1 Fakultas Hukum. Nah, itu harus dilihat. Kemudian ikut namanya PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Kemudian ikut ujian profesi advokat. Kemudian ikut magang 2 tahun. Jadi untuk menjadi lawyer, kira-kira itu butuh 7 tahun. Setelah itu baru disumpah Ketua Pengadilan Tinggi sesuai domisili KTP-nya. Nah, kalau KTP-nya di Medan berarti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Kalau KTP-nya di Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI. Kalau di Cirebon berarti Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Nah, itu syarat sah menjadi pengacara. Kemudian dia boleh beracara mulai dari proses penyelidikan, penyidikan itu harus mendapatkan surat kuasa dari prinsipal, dari pemberi kuasa. Nah, itu kalau memang sudah ada semuanya, ya berarti sah menjadi seorang lawyer di situ, karena ada surat kuasa dan ada rentetan sumpah dan lain-lain. Tiba-tiba info yang sekarang adalah bukan lawyer lagi, kan begitu. Nah, tinggal dibuktikan saja, adu argumentasi saja di majelis hakim bahwa terdakwa begini masih lawyer, tapi alat buktinya ini. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya berarti tuntutan jaksa penuntut umum lah yang kuat, bukan kuasa hukum. Nah, disitulah tuker tambah intelektual. Nah, ini sebenarnya ada 2 peristiwa hukum nih kalau mau diarahkan ke sana. Pertama, diakui oleh I bahwa R itu adalah kuasa hukumnya. Tiba-tiba besoknya dicabut lagi, saya bukan kuasa hukumnya. Ya berarti memang bukan kuasa hukumnya. Tapi pada saat itu pada saat itu, nah harus ada yang namanya LP kalau mau tuh, LP kepada I bahwa sudah melakukan pencemaran nama baik. Karena apa? Itu kan mencemarkan. Akhirnya kan kasus ini bergulir gitu, gara-gara mengatakan bahwa bukan kuasa hukumnya. Buktikan di persidangan, uji materikan di persidangan, lihat tanggal surat kuasanya. Katakanlah tanggal surat kuasanya tanggal 5, misalnya 5 Mei. Kemudian si I tersebut mengingkari. Ya berarti kan masih tetap sebagai lawyernya I. Pada saat preskon itu, makanya dilihatkan ke majelis hakim bukti surat kuasa yang ditandatangani oleh I di tanggal berapa. Itu yang lagi jadi perbincangan. Nah, itu silakan. Palsu atau tanda tangan. Kalau tanda tangan palsu kan ada yang namanya pemalsuan bukti otentik gitu loh di 263. Itu masih dalam perbincangan. Tinggal yang merasa dirugikan laporkan. Pemalsuan bukti otentik, ijazah palsu. Nah, itu silakan dilaporkan karena apa? Itu delik aduan. Secara verbal oke. Tapi harus dibuktikan, karena apa? Hukum kita adalah hukum tertulis, bukan hukum katanya. Jadi pada saat mengatakan R adalah kuasa hukum saya, langsung tunjukkan surat kuasanya mestinya gitu. Jadi itu sah secara hukum bahwa R kuasa hukum dari I, semestinya di situ. Tapi karena tidak ditunjukkan atau ditandatanganinya hari berikutnya, kemudian itu pun langsung dibantah juga, ya berarti R belum jadi kuasa hukum I. Jadi harus dibuktikan. Ini kan sudah sesi persidangan. Persidangan itu adalah uji materi. Fokus saja di situ sebenarnya. Kalau memang betul lawyernya, tanggal dari surat kuasa itu di tanggal berapa? Mau dipalsukan atau enggak, ada mekanisme hukum lain yang namanya LP pemalsuan bukti otentik. Tapi hakim akan melihat. Kemudian dileges saja supaya sah bahwa alat bukti surat kuasanya itu ada dan bukan pemalsuan bukti otentik. Jadi semuanya yang saya bilang tadi, kuasa hukum terdakwa harus membawa alat bukti yang komprehensif. Karena saya meyakini jaksa penuntut umum itu memiliki alat bukti yang komprehensif. Diadu alat bukti tersebut dalam uji materi di pengadilan negeri.
di Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 betul ada imunitas, baik di dalam atau di luar persidangan. Tapi advokat yang sudah tanda tangan, advokat yang sudah ditunjuk, nah bukti tertulisnya mana? Itu ada di Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Kita imunitas, memiliki hak imunitas. Nah, sekarang sudah ada persidangan. Semua alat bukti hadirkan saja. Alat bukti hadirkan di persidangan bahwa yang dituduhkan, yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum salah. Mestinya masuknya di eksepsi itu. Mestinya. Jadi dibantahnya pada saat sidang pertama di eksepsi. Ternyata eksepsi menyetujui dakwaan kan hakim kan, akhirnya sidang ke pokok perkara. Nah, sekarang terbaiklah mengajukan semua alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti dari saksi dan saksi ahli. Kalau bisa bikin LP lainnya juga nggak masalah. Misalnya pencemaran nama baik kepada I, boleh saja. Terakhir pesan-pesan semangatnya mungkin seperti apa Pak? Pesannya kalau menurut saya Indonesia negara hukum, restart. Jalani saja. Karena terdakwa belum tentu bersalah. Kuatkan alat bukti, kuatkan saksi ahli agar bisa membantah tuntutan dari jaksa penuntut umum. Buat elegan, komprehensif, seperti karya ilmiah pledoinya, sehingga hakim bisa memutus mana yang meringankan, mana yang memberatkan. Dan orang menjadi terdakwa belum tentu bersalah. Semangat!